Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yudi Ristian di berbagi ilmu. Di sini saya akan mencoba menerangkan Microsoft Office yang terdiri dari Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Access, dan lain-lain. Cuman kita di sini fokus di Microsoft Word ya. Sebelum kita lanjut di Microsoft Word, jangan lupa di subscribe, klik lonceng notifikasi. Apabila video ini bermanfaat, bantu share dan like, boleh komen. Saya minta bagus tidak bagus tetap di subscribe ya. Langsung kita buka Microsoft Word. Kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013 ya. Tapi tenang, di sini hampir sama kok dengan versi-versi sebelumnya, mungkin dari tampilan aja yang berbeda, cuman kegunaan fungsi dan lain-lain tetap sama. Cara kita membuka dari Microsoft Word bisa dari menggunakan yang ada di desktop, bisa menggunakan klik start, kita scroll ke bawah, cari Microsoft Office. Nah, kita cari lagi. Nah, di sini banyak ya Microsoft Office bermacam-macam. Nah, kita cari Word 2013 ataupun berapa yang dipakai teman-teman semua ya. Kita klik. Nah, ini menggunakan dari klik start ya. Bisa juga kita klik double klik, 2 kali klik di sini, atau klik kanan open. Klik kanan open. Nah, ini ya. Nah, di sini kita disuruh memilih bentuk dokumennya apa ya. Nah, cuman kita gunakan yang blank dokumen atau dokumen kosong. Kita klik. Nah, ini tampilan dari Microsoft Word 2013. Tidak jauh beda dengan Microsoft Word sebelumnya, 2010, 2007, 2003, hampir sama semuanya. Cuman mungkin yang membedakan sedikit tampilannya. Untuk 2013 di sini menggunakan file ya. Beda dengan 2007 ke bawah, dia menggunakan Office button yang berbentuk logo bulat kayak jendela. Itu 2007 ke bawah. Kalau 2010 ke atas ya sudah menggunakan file. Cuman fungsi dan kegunaannya sama saja ya. Kalau kita perkenalkan terlebih dahulu, kebetulan di sini hanya memperkenalkan dari tampilan Microsoft Word. Ya, kita coba untuk next video kita menjalankan atau kita membuat dokumen. Ya, membuat dokumen dari dan kegunaan dari menu-menu yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Untuk di sini ada namanya Quick Access Toolbar ya. Quick Access Toolbar ya. Pasti teman-teman udah paham sih. Quick itu apa, access itu apa, toolbar itu apa ya. Quick, nah, bukan quick yang kayak traktor itu ya. Quick di sini menggunakan cepat. Di sini bisa kita tambah ya. Di sini ada kita tambah icon new, open, email, quick print, print preview. Yang sering kita gunakan biasanya print preview sebelum kita mencetak itu ya. Terus bisa new dokumen ya. Tapi kalau untuk open biasanya udah ada di sini ya. Nah, di sini udah ada open. Nah, berikutnya di sini ada namanya title bar. Title bar ini menunjukkan nama dari dokumen yang kita punya. Nah, di sini kebetulan punya dokumen ini belum pernah disimpan. Nah, otomatis ya. Jadi ketika kita buka dokumen Word baru, otomatis di sini namanya dokumen 1. Ya, dokumen 1. Ketika kita buat yang baru,
Nah, di sini berubah menjadi dokumen 2, masih sama aja. Nih, 2 dokumen ya. Dokumen 1, dokumen 2. Berikutnya di sini ada control window, ada close, ada restore down, ada minimize, dan ada di sini auto hidden ribbon. Nah, ini yang kita sering gunakan ya. Bisa minimize, nah, ya minimize itu memperkecil dari tampilan. Restore apabila kita, nah biasanya terdapat kita ketika membuka dokumen, nah, dia berbentuk kecil kayak gini. Nah, buat teman-teman tak usah bingung, tak usah cari tahu gimana caranya, karena di sini sudah saya kasih tahu ya. Kita klik namanya di sini maximas, kita perbesar. Di sini ada close, otomatis teman-teman udah paham close, menutup dari dokumen. Berikutnya ada di sini file, ada menu. Dari menu ini ada home, insert, design, backlight, referensi, mailing, review, dan view. Bisa ditambahin di sini add ins. Nah, ini biasanya untuk Quran in One. Nah, di dalam setiap menu ini terdapat icon-icon di dalamnya, dan icon ini per grup dia namanya. Nah, seandainya di sini ada grup clipboard, ini ikonnya ini. Grup font, ada font size dan lain-lain. Ada grup paragraf di sini. Ini batas dari grup ya, ada style dan editing. Ini di menu home. Masih banyak di sini menu-menu yang perlu kita bahas dan kita perdalam. Karena untuk teman-teman atau adik-adik anak-anak sekolah, ketika kita sudah beranjak di SMA, itu diharuskan ya, dalam arti diharuskan itu wajib bisa komputer, karena untuk kedepannya ketika adik-adik itu lulus sekolah, melanjut atau tidak melanjutkan di perguruan tinggi, belajar komputer ini sangat penting buat kita semua ya. Adik-adik mau kerja harus bisa komputer, mau kuliah juga harus bisa komputer dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Ambil cas ya. Kita di sini menggunakan laptop, bukan menggunakan PC. Jadi maaf, sambil kita cas. Dan kembali lagi, saya ingatkan kembali buat adik-adik atau anak-anak sekolah yang nonton ini, mari kita belajar komputer, karena komputer ini sangat berguna, sangat-sangat penting buat kedepannya. Adik-adik yang mau melanjut atau tidak melanjut ke sekolah, ke kuliah, bisa komputer dan kita mempunyai keahlian tersendiri, bisa kita manfaatkan nanti untuk buka kursus atau bimbel ke anak-anak tetangga kita, ataupun kebetulan punya bakat komputer, buka kursus besar ataupun buka warnet, kan adik-adik udah bisa. Setelah di menu ada icon, di bawahnya kita lanjut, ada ruler. Di sini ada penggaris yang menunjukkan bahwa batas hitam ini yang tidak terpakai. Jadi batasnya ini ya. Yang putih ini batas yang kita pakai untuk pengetikan. Ini bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan, itu nanti ya. Karena di sini hanya pengenalan saja. Sama di sampingnya di sini ada ruler juga, ruler bagian samping. Ini berarti dari atas sampai bawah, dan ini dari kanan, dari kiri sampai kanan. Lanjut di sini ada pack one of one. Nah, menunjukkan bahwa dokumen ini baru satu dokumen, satu halaman. Kalau kita bikin 2 halaman, nah di sini ditunjukkan oleh dia, si cerdas ini ya, pack 1 of 2. Jadi menunjukkan bahwa di sini ada 2 halaman, dan yang aktif halaman 1.
Nah ya, kalau kita klik di halaman 2, maka di sini pack 2 yang aktif. Ini menunjukkan pack 2 yang aktif dari 2 halaman. Di sini ada Word. Ini ya ada language, ini bahasa, kita mau pakai bahasa apa untuk pengetikannya ya. Ada tampilan, ada di sini ada zoom, pengaturan tampilan, ada zoom out, ada zoom in. Nah, di sini zoom out ini untuk memperkecil dari tampilan, pack, halaman, zoom in ini untuk memperbesar. Ya. Nah, ini yang terakhir di sini ada yang dinamakan dengan scroll bar. Scroll bar ini untuk naik turun dari pack atau halaman. Scroll bar di sini juga ada scroll bar yang untuk kanan ke kiri, dan ini untuk scroll bar atas ke bawah. Mungkin untuk pengenalan dari Microsoft Word, hanya pengenalan tampilan ya, inilah bentuk dari Microsoft Word tampilannya ya, buat teman-teman atau adik-adik yang nanti menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya, karena kita menggunakan di sini slogannya mudah bagi kita, berguna buat orang lain. Kembali diingatkan buat adik-adik yang nonton video ini nanti, adik-adik sekolah ataupun anak-anak sekolah, teman-teman, pentingnya kita bisa menjalankan sebuah komputer dari Microsoft Office ataupun internet ataupun lain-lainnya, karena dunia ini semakin maju bukan semakin mundur, artinya dunia digital itu sangat penting nantinya. Oke, terima kasih, cukup video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.